Di samping itu juga bisa di-embed atau diintegrasikan dengan video-video pembelajaran yang akan Ibu Bapak buat. Nah, salah satu sebagai contoh, kami di sekolah kami, di SMP Negeri 1 Adimulyo, ini setiap hari kami memproduksi 3 video pembelajaran untuk 3 jenjang kelas 7, kelas 8, dan 9. Jadi semua mapel di sini kalau Ibu Bapak bisa kami lihatkan di sini, ketika kita klik nih, ini channelnya SMP Negeri 1 Adimulyo. Ini kita klik video. Nah, di sini ini akan muncul banyak sekali video-video pembelajaran ini. Ketika ini diklik sesuai dengan mapelnya masing-masing, ini untuk mensuplai atau istilahnya vitaminnya untuk anak-anak didik kita. Ini durasinya enggak panjang kok Ibu Bapak, hanya 11, 15, 17. Jadi kurang lebih antara 10 sampai 20 menit ini. Jadi antara 10 sampai 20 menit. Nah, ini nanti di-embed ke dalam Google Classroom. Jadi membekali anak didik kita nantinya juga menggunakan video-video pembelajaran seperti ini. Jadi ini misalkan kita mengambil salah satunya, bisa monggo Ibu Bapak tinggal milih mau klik yang mana, ini kita akan siapkan. Misalkan yang di sini ini kita klik 1. Nah, ini nanti akan muncul sebentar. Ini tergantung dari jaringan. Kalau semakin jaringannya cepat, berarti untuk membuka video ini juga semakin cepat, Ibu Bapak. Lah, ini nanti ini ada intronya. Demikian juga nanti langsung ada konten isinya. Konten isinya berupa materi pembelajaran berupa PowerPoint yang sudah Ibu Bapak buat atau dipersiapkan. Itu nanti langsung ke arah intisarinya. Nah, semacam ini. Ini nanti akan muncul, ini ada Ibu Bapak gurunya tampil. Kemudian ini kalau saya skip, saya percepat, ini nanti akan ada slide-slide presentasinya. Semacam itu. Nah, ini Ibu Bapak. Nah, ini kalau semacam ini sebentar kami tampilkan sedikit ini untuk sebagai wacana Bapak semuanya. Nah, ini ada pengenalan dulu, enggak masalah nih. Nah, semacam ini. Ini ada Ibu Bapak gurunya, kemudian ada presentasinya. Nah, ini yang akan di-embed ke dalam Google Classroom Ibu Bapak semuanya. Nah, kira-kira seperti itu nggih Ibu Bapak. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana kita mengisi kelas maya kita sebelumnya. Nah, ini langsung masuk ke arah inti. Kami mengingatkan kembali sambil mereview kembali. Jadi untuk mengisi konten kelas maya kita itu nanti yang pertama, Ibu Bapak akan membuat Google Classroom nanti di materi yang akan datang, kemudian JFOM yang sekarang, kuisis yang akan datang. Nah, kemudian ini materi Google Form kita ingatkan kembali. Kemarin kita sudah mengenal fitur-fiturnya. Sudah kita kenal fitur-fiturnya. Kemudian kemarin sudah mempraktekkan formulir yang online. Nah, ini menjadi tugas dari Ibu Bapak semua. Semoga Ibu Bapak tidak ada kesulitan untuk membuat formulir ini yang secara online. Lah, hari ini kita akan membuat yang ini, praktek membuat soal online. Dan nanti ini praktek menilai hasil dari formulir online. Jadi kita akan melihat responnya. Ibu yang berbahagia, selain itu kemarin juga sudah praktek mengirim dan memendekkan link. Nanti kita akan cobakan kembali. Nah, saya ingatkan lagi bahwa untuk mendesain Google Formulir yang harus dilakukan yang pertama adalah Ibu Bapak harus kuasai dulu fitur-fitur yang ada di Google Form. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak harus membuat draft atau tujuan pembuatan formulirnya. Dan berikutnya baru dibuat kerangka tulisan atau isi yang berada di dalam formulir. Nah, mari kita praktekkan. Ini
kemarin tujuan pembuatan ini menjadi tugas Ibu Bapak semuanya. Monggo Ibu Bapak nanti milih yang mana. Kalau ada kesulitan bisa komunikasi dengan kami. Nah, sekarang kita akan merakit yang nomor 7, yaitu membuat soal online berupa kuis. Kami ingatkan kembali untuk mendesain Google Form ini karena kita tadi sudah menentukan tujuan, yaitu tujuan membuat soal online berupa kuis. Nah, kita akan yang kedua yaitu membuat kerangkanya, kerangka atau tulisan ini yang berada di dalam formulirnya. Nah, kita akan desain menjadi berapa bagian. Misalkan menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Bagian yang pertama mungkin memuat biodata siswa. Bagian yang kedua jika diperlukan memuat biodata pendukung, misal diperlukan. Kalaupun tidak boleh di-next, dilewati, di-skip dulu. Dan kemudian baru yang inti. Nah, saya kira demikian. Dan jadi untuk kerangka tulisannya nanti, yang pertama kita bagian 1 dan bagian 3. Jadi nanti bagian 2 akan kita lewati. Karena untuk membuat soal kita hanya butuh biodata sama inti. Begitu nggih. Ibu Bapak yang bahagia, ini kita hari ini akan membuat soal online. Yang pertama kita bagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama memuat biodata siswa, bagian yang kedua nanti inti atau soal nanti berupa apa ini nanti kami mengikuti semuanya. Nah, untuk membuat ini Ibu Bapak harus menyiapkan soal yang akan dibuat menjadi bentuk di form. Kemudian kalau ada soal bergambar, Ibu Bapak juga harus menyiapkan folder atau screenshot-nya. Atau nanti di crop, simpan di folder khusus. Setelah itu nanti kita akan bermain-main di setting atau pengaturan. Dan pertemuan yang akan datang, soal-soal itu nanti kita akan memanfaatkan tambahan-tambahan ini untuk pengembangannya. Form filter, form limiter, form publisher, untuk time limit ini sama Hipatia, ini untuk matematika editor. Demikian Ibu Bapak materi pada hari ini. Mari kita ikuti untuk session ini langsung kita praktek. Untuk praktek kita pertama buka dulu browser kita. Browser kita, monggo jenengan mau milih yang mana. Saya akan menggunakan Google Chrome. Tunggu sesaat. Oh ya Ibu Bapak, hari ini di sekolah kami akan ada verifikasi faktual perval untuk persiapan PTM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Nanti jika tim datang, saya mohon izin sejenak untuk pengkondisiannya. Itu ya, karena ini hari ini tim dari distrik ada 2 tempat. Yang pertama jam pertama tadi ke Karangsambung, baru yang jam kedua ke tempat kami. Ini kami sampaikan dulu di awal. Ibu Bapak yang bahagia, mari kita lanjutkan. Setelah kita membuka Google ini, langkah yang berikutnya adalah kita akan taruh di mana untuk file dari Google Form tadi, yaitu kita buka Google Drive yang kemarin sudah kita siapkan. Oke, kita buka Google Drive-nya. Kemudian setelah tampil Google Drive, ini ibaratnya satu rumahnya. Nah, kita ruangannya ada di mana? Kita harus membuat folder. Nih. Mohon maaf. Pak Edi. Ini iya. Banyak teman layarnya masih kosong. Ini mungkin layar bisa masih kosong. saja. Kalau saya sih bisa melihat, tapi banyak teman yang masih katanya layarnya kosong, tidak tampil. Oke. Sebentar. Ini sudah tampil atau belum? Saya tak pindah jaringan dulu, nggih. Baik, sebentar. Saya tak mau. Nggih. Sekarang sudah tampil atau belum di Google kami? Sebentar, saya tak pindah ke jaringan, mungkin jaringan di tempat kami. Ini kaitannya dengan nyuwun sewu memang. Dari kami bisa Pak Edi, mungkin di bisa. jaringan di sekolahnya yang tidak kurang kuat mungkin. Oh, nggih. Jadi kami juga tak
Di Korwil bisa nggih? Nggih, saged. Baik, terima kasih. Saya ini sinyal kami juga bagus sepertinya, karena kami juga mengkondisikan. Sinyal kami bagus, panteng ini sinyalnya penuh. Nggih. Oh, nggih. Berarti kesimpulannya mungkin SD-nya nggih yang sinyalnya belum bersahabat. Nggih. Oke, Monggo saya dilanjutkan. tunggu. Nggih, saya tunggu dulu. Apakah di tempat Ibu Bapak layar kami sudah bisa tampil? Ini kami agak pelan-pelan dulu sedikit. Silakan Ampun, yang belum Pak. bisa di chat, menjawab di chat juga. SD mana yang tidak tampil? Masih banyak yang belum tampilkah? Nggih. Masih melek buatan satu tampil. Oh, Meles. Berarti Meles, Sidomukti. Meles Sidomukti belum tampil nggih. Saya agak pelan dulu. Sekarang sudah tampil atau belum? Cek Meles, cek Sidomukti. Meles masih belum tampil, masih kosong. Meles masih kosong. Ya mohon maaf nggih, ini kendala ada di perangkat di sinyal di panjenengan nggih. Ini di tempat kami sudah muncul dan mungkin bisa diterima untuk teman-teman yang sinyalnya bagus. Mungkin sudah muncul apa yang ada di layar kami. Bagus, sudah muncul ini layar kami. Sudah menampilkan Google Drive nggih? Nggih, Google Drive. Nggih. Kalau di tempat Ini Sidomukti masih aman. Ini oh, nggih. kemudian Ya, juga tidak layar. kemudian gimana kemudian? Tidak ada tampilan di layar. Ada nggih? Baik, terima Arjo kasih. Mulyo Nah, ini mau bagus. dilanjut? Bisa dilanjut? Dilanjut saja nggak apa-apa sepertinya Pak. Coba. Oke, Atau baik. Saya mana ya Jeng? monggo yang masih agak trouble sinyalnya mungkin bisa chat lewat. Tambah Harjo sudah bisa. Oh iya. Baik, terima kasih. Nanti tetap akan ada rekaman dari saya nggih Bapak Ibu, mungkin bisa dilanjutkan saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Google Drive ini kemarin kita sudah membuat satu ruangan berupa folder, yaitu saya kasih nama KKG Adi Mulyo nggih. Nah, ini yang sudah kemarin kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat lagi khusus yang soal online. Caranya yang pertama tadi kita cari dulu folder kita. Folder ini kemarin kebetulan saya memberi nama KKG Adi Mulyo. Ibu Bapak mungkin memberi nama yang lain, monggo diklik saja double sehingga di sini akan muncul Google Form yang sudah Ibu Bapak buat kemarin. Kemarin contohnya ini ada 3 ini yang kami explore permohonan izin order kemarin. Nah, sekarang saya akan membuat lagi, kita buat lagi. Caranya untuk soal yang pertama yaitu kita klik baru di sini, kemudian di sini cari yang Google Form, Google Formulir, di sebelah kanannya ada tanda panah ke samping. Di sini akan muncul formulir kosong dan template, begitu. Kalau dari formulir kosong kita klik, ini akan memunculkan formulir yang tanpa judul. Oh ya, mohon maaf, apakah settingan punya Ibu Bapak sudah dalam format bahasa Indonesia? Karena kalau di tempat kami ini settingannya sudah bahasa Indonesia. Kalau di tempat Ibu Bapak settingannya kepingin menjadi bahasa Indonesia, kalau masih Inggris, ini nanti kalau Inggris, ini langkah-langkahnya nanti akan kita sampaikan. Tapi kalau sudah dalam bahasa Indonesia atau mungkin tidak memasalahkan masalah tampilan, ya kami lanjutkan. Monggo di tempat Ibu Bapak, mayoritas menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
Silakan Pak Edi untuk diberikan tutorial mengubah bahasanya saja. Oke, baik. Kalau demikian, saya ubah dari depan sini, dari depan, atau ketika kita di sini pun ya tidak masalah. Ya. Kita akan ngeklik di sini aja yang lebih mudah. Jadi kita masuk ke arah Google utama ini, di Google yang Google Drive nggak apa-apa. Kemudian di sini, ini kita lihat di aplikasi Google-nya. Kemudian kita pilih yang akun. Jadi kita masuk ke akun kita. Atau kalau dari depan itu ya langsung ke akun juga nggak apa-apa. Intinya memunculkan akun dulu ini. Jadi di angka 9 ini yang aplikasi Google semuanya, kita klik yang akunnya. Klik akun. Nah, di sini akan dimunculkan informasi akun Ibu Bapak semuanya. Nah, di sini ada beberapa menu. Ibu Bapak ambil yang ini, data dan personalisasi. Ini diklik atau lewat sini juga sama. Ini kelola data dan personalisasi sama saja. Kita akan klik yang di sini. Nah, kalau sudah masuk data dan personalisasi, kita scroll ke bawah. Kita ini tarik saja ke bawah. Kalau mouse-nya sudah ada rodanya, tinggal diputar ke atas. Terus diputar ke atas sampai di sini memunculkan preferensi umum untuk web di sini. Nah, di bawahnya ini yang ada logo peta dunia, ini di situ pasti akan muncul language, bahasa. Di sampingnya itu masih dalam bentuk bahasa Inggris, Inggris Malaysia atau Inggris gitu, okay. Nah, di sini ada tanda panah, silakan atau ini langsung diklik, silakan tinggal diikuti, diganti sesuai dengan yang Ibu Bapak inginkan. Misalkan kita klik di sini akan muncul tanda pensil, ini silakan diklik. Nah, setelah diklik ini akan dimunculkan bahasa. Cari bahasa Indonesia, karena di sini banyak bahasa Dutch, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa manapun ini ada di sini seluruh dunia. Nah, cari yang Indonesia. Nah, karena ini saya sudah dalam bentuk bahasa Indonesia, berarti ini sudah ada ini Italiano dan sebagainya. Monggo Ibu Bapak silahkan dicari di sini pilihannya. Kalau sudah nanti tinggal dipilih. Demikian Ibu Bapak. Jadi untuk merubah bahasa, ini saya ulangi dari awal. Dari Google Drive, tidak apa-apa begitu. Kemudian kita klik yang di sini, aplikasi Google yang ada akun-akun di sini. Kemudian klik akun. Nah, akun, setelah akun kita muncul, di sini ada data dan personalization gitu. Silakan diklik. Yang kedua, setelah ini muncul, sebentar nunggu. Ini sudah muncul judulnya data dan personalisasi. Silakan lakukan scroll ke bawah, cari di bawah yang ada preferensi umum itu untuk web ini, okay. Nah, di sini yang ada tanda obeng sama kunci Inggris ini, di sini ada bahasa atau gambar peta global dunia ini. Terus di sebelahnya ini bahasa Indonesia. Silakan diklik saja, diikuti, terus diikuti. Setelah ini diklik, diikuti, terus secara default silakan cari di sini. Terus silakan dicari. Oke, nanti kalau ini kan kebetulan saya sudah bahasa Indonesia di sini nggak muncul. Sini bahasa Jawa juga ada. Ternyata bahasa Jawa di Google sudah muncul. Oke, kalau sudah silakan diklik, tinggal dipilih. Nah, kalau sudah dipilih, nanti itu sudah otomatis ketika ini di refresh, ketika ini sudah dipilih ya, ini boleh ditutup, kemudian yang ini bisa di refresh. Nah, setelah di refresh ini sudah otomatis dalam bentuk bahasa Indonesia. Silakan dipraktekkan ya. Baik Ibu Bapak, saya lanjutkan. Untuk membuat soal online, tadi kita sudah yang pertama ini, atau langsung eksekusi di sini, Google Form, di sini ketika diklik, ini pun akan memunculkan hal yang sama. Sebentar.
Ya, ini juga akan memunculkan hal yang sama. Jadi menggunakan ini perintah plus, kemudian Google Form langsung, ataupun menggunakan yang tanda panah formulir kosong seperti ini. Nah, kalau untuk soal berarti di sini ini settingannya masih yang umum, yang untuk membuat seperti kemarin. Kalau model seperti ini, Ibu Bapak harus pertama itu harus men-setting ini di setelan. Jadikan sebagai kuis di sini. Nah, ini kuisnya belum tercentang, masih utuh. Dengan demikian Ibu Bapak harus jadikan kuis. Nah, kalau jadikan ini sebagai kuis, nanti option di sini Ibu Bapak langsung bisa memilah dan memilih. Misalkan ketika soal ini sudah diluncurkan, rilis nilainya itu begitu siswa mengirim sudah terkirim, itu mau dikasih atau tidak, atau nanti menunggu setelah ada peninjauan manual. Silakan Ibu Bapak tinggal pilihannya ada di sini. Kemudian yang berikutnya, responden dapat melihat, artinya siswa-siswi kita ketika soal ini diluncurkan, ini monggo mau dicentang atau tidak. Kalau dicentang itu artinya nanti dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban yang benar, berapa nilai poinnya ada di sini. Kalau Ibu Bapak tidak menghendaki ini, jangan dicentang. Mungkin Ibu Bapak mau ditaruh di link classroom-nya. Demikian. Kemudian setelah kuis ini langsung disimpan pun bisa. Tetapi kalau Ibu Bapak mau men-setting sekalian dari depan juga tidak apa-apa. Misalkan umum. Nah, ini Ibu Bapak mau mengumpulkan alamat email anak-anak kita apa tidak? Kalau mengumpulkan berarti dicentang. Tapi kalau tidak, ya tidak usah. Kemudian yang kedua, seperti yang kemarin, batasi ke 1 tanggapan. Ini siswa boleh mengirim lebih dari 1 atau tidak. Kalau tidak boleh, berarti silakan ini dibatasi. Tetapi kalau ini Ibu Bapak nanti siswa boleh mengerjakan berulang-ulang, silakan ini jangan dibatasi. Jadi akses masuk perlu masuknya ini istilahnya pulau nuwun pertama ini boleh pulau nuwun yang selanjutnya atau tidak. Kalau boleh silahkan, kalau tidak berarti di ini. Kemudian responden dapat melihat ini edit setelah mengirimkan, artinya kalau siswa sudah mengerjakan dan sebagainya boleh mengedit apa tidak, bisa melihat diagram ringkasan respon apa tidak. Kalau iya silakan di ini. Demikian ya Bapak ya. Saya kira ini kita mencoba setting ini, kemudian presentasi atau ketika ini sedang dikerjakan, ini tampilkan status progres. Kemudian acak urutan pertanyaan, mau diacak atau tidak. Kalau settingan tadi kuisnya ini tergantung, ya monggo gitu nggih. Jadi presentasi kalau mau diacak silakan dicentang. Gitu. Kemudian di sini mungkin pesan konfirmasi bisa dilakukan ucapan terima kasih, minimalnya ini. Terima kasih. Nah, kalau sudah disimpan. Nah, setelah disimpan, pasti ini akan berubah menjadi blank quiz, tapi quiz yang sudah bisa ada skornya. Ini ada skornya di sini, ada poin. Kemudian ada kunci jawaban. Bedakan dengan yang ini aslinya. Setelah disetting menggunakan quiz ini, jadilah seperti ini. Demikian, Ibu Bapak bisa mencermati ini nggih. Kemudian yang kedua, kalau Ibu Bapak kok tidak mau repot pertama-tama data harus menyeting, Ibu Bapak bisa melakukan seperti ini. Klik baru, atau ini biar ada perbedaannya nggih. Ini saya kasih ini latihan 1. Latihan 1 deskripsinya silakan diisi. Nanti ini latihan 1. Saya tadi menggunakan ini setting awal ya tadi ya. Ini hanya untuk membedakan. Settingan awal pakai form. Pakai form kosong. Nah, ini. Biar ada bedanya. Setelah diklik ini, nah bisa. Gitu nggih. Ini saya tutup dulu.
kemudian yang kedua, biar bisa membedakan, ketika ini saya akan mencari yang langsung tidak perlu men-setting-setting dulu, silakan gunakan ini. Klik, kemudian Google Form, diklik, tapi jangan ambil yang formulir kosong, ambilnya yang dari template. Nah, ini dari formulir kemarin, ini udah fasilitasnya udah disediakan banyak. Kalau mengambil kosong yang atas, ini berarti nanti akan formulir yang kosong. Nah, kita ingin yang langsung ada skornya, yang langsung ada kunci jawabannya. Kita ambil yang education atau yang pendidikan. Silakan scroll ke bawah. Nah, di sini pendidikan. Di sini ada kuis kosong. Bedakan. Ini ada kata-kata kuis kosong atau blank kuis. Kalau di sini, ini hanya tulisannya kosong, tidak ada tulisan kuis. Gitu. Nah, kita pilih yang pendidikan, kuis kosong, ini diklik. Nah, ketika kita memilih yang kuis kosong, ini sudah otomatis di bawahnya sudah muncul ini kunci jawaban. Kalau tadi di sini untuk memunculkan kunci jawaban harus harus menggunakan settingan dulu. Bisa membedakan nggih Ibu Bapak nggih. Kuis dan form kosong. Kuis berarti langsung ada kunci jawaban. Kalau yang latihan ini berarti harus mendesain dulu menggunakan setting. Nah, kita akan mencoba akan membuat soal yang pertama, karena ini sudah didesain menjadi dua-duanya soal, ini berarti kita langkah pertama adalah kita beri judulnya dulu. Judulnya ini mungkin kita akan membuat soal bebas, ini juga saya ambil latihan soal, tapi ini yang umum, nyuwun sewu, nanti dengan membuatnya yang khusus. Ini soal umum, artinya ini nanti saya akan mengambil beberapa soal, entah itu soal matematika, bahasa Indonesia apa, ini bebas. Lah, monggo jenengan nanti bisa spek khusus. Demikian soal umum. Nah, seperti desain yang ada di sini, kita akan membuat dua bagian. Bagian yang pertama memuat biodata, bagian yang kedua nanti akan memuat inti. Baik, kita kembali ke sini. Latihan umum, jadi bagian ini masuk yang bagian pertama. Nanti bagian kedua tinggal kasih yang ini, tambahkan bagian. Nah, yang pertama ini kita karena ini bagian satu berupa biodata, berarti kita akan membuat biodata siswa. Misalkan di sini pertanyaan tanpa judulnya di sini. Ini di sini kan masih pilihan ganda, ini biarkan saja, nanti dia akan mengikuti apa yang kita buat. Misalkan ini nama lengkap. Di sini karena ini nama, kita hanya butuh jawaban singkat. Sini kunci jawabannya jangan dikasih, karena ini hanya nama lengkap biar mengisi sendiri. Apakah ini wajib diisi? Silakan digeser. Jadi di sini poinnya masih 0. Kenapa? Karena di sini tidak ada kunci jawaban. Kalau nama lengkap ini mau dikasih deskripsi, tambahkan lewat di sini deskripsi ini. Misalkan di sini deskripsinya adalah gunakan huruf besar. Nah, ini deskripsinya. Oke. Yang kedua, kita tambahkan soalnya ini. Soalnya di sini artinya kita buat pertanyaannya, bukan soal dalam arti yang langsung soal nanti. Nama lengkap sudah, kemudian yang kedua itu kita mungkin akan melihat kelas. Nah, kelasnya kelas berapa? Di sini mungkin kalau ini soal umum, ya nanti monggo. Kalau di SMP kan ada kelas 7, A, B, C, D, E, F, G, H, misalkan gitu. 8 juga sama. Lah kalau di SD mungkin kalau soal ini sudah mengerucut kelas 7 ya nanti tinggal dibuat aja ini kelasnya, berarti nggak perlu diisi, langsung nomor urut. Tapi kalau mau
ini soal mau dipakai untuk kelas beberapa kelas ya silahkan dipakai. Mungkin ada yang paralel kelas 8 kelas 1A, 1B, 1C mungkin, atau mungkin ada satu kelas yang ada dua rombel begitu, silakan monggo diisi. Ya, saya ambil yang umum aja, ini ambil aja misalkan ini kelas A. Kemudian di sini ada kelas B. Ini saya anggap di SD ini ada kelas 1 apa kelas 2 itu yang ada 2 kelas, nanti biar ini. Kemudian yang berikutnya ini kita centang, kita geser menjadi wajib diisi. Kemudian berikutnya ini mungkin di sini ada nomor urutnya, nomor urut atau nomor presensi biasanya itu. Baik, ini bagian pertama ini nomor urut pasti akan mengerucut di sini. Nah nanti kalau di sini mau dideskripsikan misalkan harus 3 angka atau 2 angka atau apa, silahkan. Ini tinggal digeser. Gitu. Kalau mau buat token atau soal ini biar ada passwordnya, ini bisa juga dibuat. Misalkan kode soalnya, ini diklik saja di sini. Kemudian di sini, ini mau cari aja kode soal. Nah, kalau kode soal ini di sini Ibu Bapak ya, kode soal ini berarti Ibu Bapak harus memasukkan password. Passwordnya bisa berupa angka, bisa berupa tag, bisa berupa panjang, bisa irregular. Saya ambil yang tag. Nah ini tag. Tagnya di sini. Silakan diisi kode soalnya apa. Misalkan ini soal umum ya. Ini huruf besar kecilnya tapi sangat pengaruh. Makanya ini harus hati-hati kalau mengasih kode soal. Misalkan saya kasih umum strip 01. Nanti kalau tidak dikasih umum strip 01 dia tidak akan bisa, atau lebih mudahnya ini umum, atau di sini mudahnya gini aja lah. ABC kemudian 1 2 3. ABC-nya B-nya kecil, C-nya besar, misalkan ini ada 100 boleh. Ini hanya untuk membuat kode soal. Kalau di dalam PAT atau UKK atau PTS mungkin ada kode soal. Nah, kode soal ini mungkin dibuat misalkan hari pertama itu bahasa Indonesia mungkin BI 01. Mau di apa terserah. Ini harus hati-hati kalau kita mau membuat token atau membuat password. Karena nanti ini siswa kita ini harus bisa menulis ini secara benar, tidak boleh ada satu kesalahan pun. Nah, kemudian di sini tag kesalahan khusus itu artinya kalau menjawab salah ini berarti ini dikasih kode yang Anda masukkan salah. Ini wajib diisi. Tampilannya kan seperti apa? Kita lihat dulu di sini. Ini tampilannya seperti ini, Bapak. Jadi kalau di sini mau nama diisi, kemudian kelasnya diisi dan sebagainya. Nanti kalau kita mau menjawab ini, pasti dia nggak akan muncul. Misalkan ini diisi saja, bisa edit pakai huruf besar semua. Kemudian kelasnya ini kelas A, nomor urutnya misalkan 07. Nah, kode soal di sini misalkan saya akan nulis A, B, C. Misalkan ini kita kirim di sini, ini pasti akan muncul kode yang Anda masukkan salah, begitu. Tapi kalau di sini, ketika ini di A, B kecil, C besar, kemudian ada 100 dianggap yang benar, berarti ini ketika kita klik kirim itu akan terkirim. Artinya bisa melanjutkan ke sesi yang berikutnya, seperti itu. Baik, ini saya lihat dulu aja, nggak apa. Nah, kita masuk ke sini. Ini bagian yang pertama di sini, ya. Nih. Memuat biodata. Tadi ada tambahan yaitu dengan nomor kode. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu ini soalnya. Ini soal, tambahkan bagian. Nah, ini soalnya. Deskripsinya silakan kita buat. Saya sudah menyiapkan soal di sini. Saya sudah dapat kiriman.
tadi ini. Nah, ini ada perintah. Oh, ini matematika. Ada satu lagi yang ini. Ada satu lagi yang ini. Yang ini. Yang ini. Nah, matematika 1 sampai berapa ini nomornya? Oh, ini ada lengkap ini. Banyak ada ini. Nah, ini mungkin kita bisa ambil nanti soal yang di sini. Ini kita ambil petunjuknya, petunjuk umum. Ini mungkin bisa di-copy. Ya, petunjuk umumnya ini bisa di-copy dari sini juga boleh. Terus kita taruh di sini deskripsinya. Nah, semacam itu. Kemudian kita masuk ke soal. Nah, soal di sini ini mohon maaf Ibu Bapak, kalau soal ini langsung ke arah eksekusi yang soal matematika, kita di sini nggak bisa langsung mengeksekusi yang berupa logo-logo atau lambang matematika yang semacam ini. Kita praktekkan ya. Kita langsung copy di sini. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini nggak akan muncul sama seperti ini. Nah, padahal 20/25 itu kan ke atas bawah. Ternyata di sini tidak bisa muncul semacam itu. Ini nanti kita akan menggunakan Hypatia nanti di pertemuan yang ketiga. Nah, kita akan ambil yang umum-umum dulu. Makanya kita ambil yang IPA. Nah, ini yang IPA. Nah, kita akan mengambil, ini ada beberapa soal. Soal yang pertama itu soal yang biasa, artinya soal normal, soal umum. Begini. Lah kalau yang ini soal khusus. Kenapa? Karena di sini ada gambarnya. Lah ini, kalau yang soal ada gambarnya harus kita lakukan secara khusus. Tetapi kalau yang soal normal, kita bisa langsung mengeksekusinya. Artinya kita bisa langsung mengembednya di sini. Oke. Baik, saya akan mengambil salah satunya. Misalkan soal yang biasa dulu ini. Ini langsung kita copy saja. Ctrl C boleh langsung di sini. Ini langsung kita paste-nya di sini. Ya. Kemudian pilihan gandanya kita juga tinggal ngambil aja ini IPA. Ini langsung kita blok aja semuanya. Nanti ABCD-nya ikut enggak apa-apa, nanti tinggal dibuang saja. Kemudian kita klik di sini opsi 1, ini langsung diklik saja paste ini. Nah, dia sudah, kalau itu tidak ada numberingnya ini udah langsung. Ini. Tapi hati-hati di sini. Sini itu mohon maaf. Di sini ini kuncinya yang mana? Tuh. Prinsip kerja yang dalam teracara ini kuncinya yang mana? Ini jenengan harus bisa, artinya ini memberikan ini kuncinya yang mana gitu. Nah, ini mohon maaf, ini saya hanya sekedar memasukkan soal. Saya tidak menguasai isi di dalamnya soal-soal ini. Nyuwun sewu nggih, Ibu Bapak nggih. Nah, ini udah soal kelas 6 nggih, soal kelas 6. Nah, ini saya tadi dapat dari panitia ini sebagai contoh saja, ini silakan di ini. Nah, ini saya tidak melihat ini kuncinya apa, saya hanya menunjukkan bagaimana kalau kuncinya ini yang mana. Nah, di sini nih klik di kunci jawaban. Nih, kunci jawaban kita kasih eksekusinya. Nah, setelah muncul, ini mau membuat berapa poin ada di sini. Begitu. Poin ada di sini. Poin ada di sini, silakan ambil dari saya mohon maaf, saya tidak membuat ini, tapi saya akan waton. Yang penting saya tunjukkan ini, misalkan kuncinya ini, misalkan ya. Ya udah, tinggal ini kan sudah mencetak sendiri. Kemudian tinggal diberi poin. Poinnya ini misalkan ada 10.
Atau kalau itu 10 nomor mungkin ada 10. Misalkan 20 nomor ada 5. Nah, kalau sudah ini kita klik selesai. Mohon maaf ya, ini saya kuncinya hanya waton, bukan yang sungguhnya ini hanya asal ya. Ini sudah masuk kunci poinnya. Kemudian ini diisi. Wajib isi. Kemudian kita duplikasi boleh, ya ini kan sudah pilihan ganda. Atau kita tambahkan lagi, tambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan di sini. Nah, ini monggo kita juga bisa ngambil lagi yang ini. Misalkan yang mana lagi nggih? Kemudian misalkan ngambil yang nomor 5. Nomor yang 5 itu ada gambar, kemudian juga ada ini. Pertanyaan ini nggih. Nah, kalau ada seperti ini, Ibu Bapak bisa membuat ini dulu, bisa kita copy dulu. Kemudian kita masukkan di sini, paste. Nah, soal yang di sini ini harus di crop dulu. Lah, nge-cropnya pakai apa? Saya menggunakan sniping tool di sini. Ini, kalau Ibu Bapak belum memunculkan sniping tool, ini alat untuk nge-crop, Ibu Bapak bisa menggunakan ini. Klik start, kemudian di sini di pencarian cari snip. Nah, ini seperti ini gambarnya lasso ya. Ini tinggal diklik. Nah, silakan diklik. Masukkan di pin start. Kalau enggak ini di sini. Unpin from text bar. Text bar itu artinya kita masukkan di bawah di sini. Kalau saya ini saya masukkan, saya pin di from text bar di sini. Ini kalau unpin ininya enggak muncul. Tapi kalau saya ini dari pin ya, ini nanti ini akan muncul di sini. Oke, demikian. Jadi kalau untuk snip ini kita akan lihat di ini, tinggal di ini snip dan sketch. Nah, kita ambil yang snipping toolnya ini. Oke, nah ini akan memunculkan snipping tool. Snipping tool fungsinya untuk mengcropping ini. Lah kita akan cropping ini dibesarkan dulu. Setelah itu klik new. Ini akan gambar layarnya redup, kita tinggal di sini. Nah, ini saya ambil secara langsung gambarnya. Kemudian saya kalau ini belum rapih, ulangi. Kita ulangi ini. Terus kita klik. Nah, ini sudah, kalau belum bagus juga kita ulangi lagi. Monggo sampai kondisi kita benar-benar membuat ini sudah bagus. Nah, misalkan ini. Kalau sudah, silakan ini disimpan dulu dalam folder khusus. File save as. Ini soal nomor berapa tadi? Ini harus diingat. Soal nomor 5. Nah, kita masukkan di soal latihan. Ini soal nomor 5. Kemudian kita simpan. Ini foldernya udah khusus. Oke, nah. Kalau sudah, ini kita ini dulu, kemudian kita masuk ke ini. Nah, di sini ada gambarnya. Gambarnya kita klik, mohon maaf. Kita di sini suruh ngunggah gambar yang tadi. Kita cari di sini. Kita cari, tadi saya memasukkan di mana ya, di sini workshop, kemudian ada Kakak Gading Mulyo di latihan soal nomor 5. Lah ini saya masukkan di sini. Bentar. Nah, kalau sudah dia akan muncul. Nah, setelah itu tambahan berikutnya yaitu ini tadi pasangannya ini di copy, kemudian diklik. Nah, kita akan taruh di bawahnya di sini atau di sini, ini kan karena tempatnya ini ya. Nah, ini di paste lagi ya, ini di enter dulu. Nah, opsinya ini tinggal kita copy ya, copy terus kita taruh di sini, kemudian di paste. Nah, demikian Bapak. Kemudian ini kunci jawaban, kita eksekusi.
Berapa poin? 5 poin misalkan. Kunci jawabannya yang mana? Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kira-kira yang mana? Listrik menjadi gerak. Ini ada ini dan ini. Mungkin ini ada dan dia mungkin ini. Nah, kalau ini sudah tinggal selesai. Ibu Bapak yang berbahagia, ini juga wajib diisi. Kemudian kita beralih ke berikutnya. Ibu Bapak yang berbahagia, mohon maaf, ini tamu dari dinas sudah datang. Monggo Bu Wiji, saya mohon waktu sebentar, kurang lebih 10 menit, tak menemui dari tim distrik dulu. Setelah itu nanti saya akan masuk ke ruangan lagi. Sekali lagi mohon maaf, ini tim distrik Serang saya tak mengkondisikan kurang lebih 10 menit dulu. Bu Wiji. Oke. Bu Agus. Iya, mohon maaf dihandle dulu sebentar. Saya tak mengkondisikan sekolah dulu. Oke, monggo. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu, mungkin sambil menunggu Pak Edi, kita bisa untuk mencoba membuka Google Form di masing-masing laptop. Untuk bisa mempraktekkan dulu, bisa praktekkan snipping tool-nya dulu boleh. Kalau saya pribadi, saya biasanya untuk mengcopy gambar seperti itu, saya pribadi tidak terbiasa menggunakan snipping tool. Saya terbiasa menggunakan crop yang picture dari Paint, menggunakan Paint. Mungkin saya akan contohkan aja sambil menunggu, nggih. Saya share screen untuk mencontohkan. Bapak Ibu, apakah layar saya sudah terlihat? Ada gambar mobil kuning? Ya. Oke, terima kasih. Pertama, kita akan mencoba mencari file gambarnya dulu, nggih. Mana ya? Saya akan mengcrop gambar dari buku siswa kelas 6 tema 3. Nanti sedang proses buka bukunya PDF, belum terbuka. Alhamdulillah sudah. Oh sudah Pak. Oh iya oke. Nanti nggak apa-apa. Ini saya sedang itu Pak, mencoba untuk yang crop gambar tapi menggunakan Paint bukan menggunakan snipping tool gitu. Oh yang print screen nggih. Oh nggih. Yang monggo mau dilanjutin bisa, silakan, nggak apa-apa. Oh iya sebentar ya Pak. Iya lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Monggo. Nah, Bapak Ibu, misalkan kita kan akan menggunakan ini gambar 2 anak ini ya. Kita bisa pencet Ctrl, CTRL dan juga print screen di laptop PRTSC. Kemudian kalau sudah kita ke menu layar sini, menu Windows ya. Ke pencarian kita bisa menuliskan Paint. Paint. Ini
saya pakainya bukan yang Paint 3D tapi yang Paint biasa ya. Kan kalau Windows 10 itu kan sudah ada Paint 3D. Pakainya yang Paint biasa aja. Kemudian kita buka Paint. Masih proses. Kemudian sudah muncul tampilan dari Paint. Kita bisa kontrol CTRL paste ya, dipastikan CTRL plus huruf V. Nah, itu akan muncul seluruh layar yang akan kita kopikan. Nah, kita hanya akan mengambil anaknya atau sebagian gambar. Kemudian kita bisa untuk memilih select pada bagian atas. Ini ada select. Kita memilih gambarnya mau berbentuk persegi atau mau bentuk yang tidak teratur, berarti freeform. Misalkan saya yang kotak saja, berarti pilih persegi rectangular selection. Kita klik, kemudian kita mulai memotong. Misalkan dari sini, tulisan 3. Lalu sambil ditahan ini, nah ini daerah persegi panjang, kemudian kita klik crop. Nah, hanya akan ada seperti ini. Kemudian, kalau sudah, kita bisa menyimpannya dengan klik tanda simpan, save. Sambil menunggu, terus diberi nama, misalkan terserah ya, misalkan namanya cover tema 3. Lanjut, klik save. Selesai. Ini bisa di close seperti itu. Silakan nanti nih Pak Edi, saya serahkan kembali ke Pak Edi. Oke, terima kasih. Monggo kalau sudah dilanjut. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan yang tadi ya. Saya share screen lagi. Apakah layar kami sudah kelihatan, Ibu Bapak semuanya? Sidomulyo sudah terlihat. Sudah. Terima kasih. Saya lanjutkan. Ini kita kasih judul. Ini biar sama dengan ini, judulnya kita kasih latihan soal, tapi yang secara umum. Nah, ini. Tadi yang bagian 1, ini kaitannya dengan biodata siswa. Kemudian kita kasih juga kode soal atau passwordnya. Kemudian bagian yang kedua itu sudah masuk ke soal. Kemudian soalnya ini yang tadi yang menggunakan biasa, soal biasa. Kemudian ini soal yang ada gambarnya. Nah, bagaimana kalau soal yang berikutnya ini gambarnya ada di sini di opsinya? Bisa kita cari soalnya dulu. Ibu Bapak, kita cari yang ada soalnya di gambar ya. Sama ini, ini soalnya masih sama. Ini sini. Ya, sebentar, yang ada ABCD. Ternyata di ABCD-nya nggak ada yang ada gambarnya. Tetapi intinya begini Bapak nih. Saya ambil satu soal lagi. Kalau soal biasa sekali lagi langsung di copy paste bisa nih, di copy paste itu bisa. Kalau untuk yang soal yang optionnya ada gambarnya, ini ada di sini. Tambahkan gambar. Ketika ditambahkan lagi di sini juga akan muncul tambahkan gambar. Ketika ditambahkan lagi ini tambahkan gambar. Jadi ini kalau option ABCD-nya, option jawabannya yang membutuhkan gambar, silakan taruh di sini. Kalau dalam kondisi normal, ya silakan di sini. Jadi tipe soal itu, soal yang umum itu seperti ini.
Kalau seperti ini soal nanti bisa kita acak. Kalau yang seperti ini pun ya, ini nanti jawabannya bisa kita acak. Nah, yang berikutnya kita akan mencoba soal yang ini hati-hati ketika kita membuat cropping. Misalkan kita ambil yang mudah nih, satu nomor udah langsung masuk ke dalam form. Di sini pun bisa. Tadi kalau Bu Agus tadi menggunakan print screen, ini PRT SCR itu kodenya, itu ada yang bisa langsung pencet print screen, ada juga yang harus melalui kontrol. Kemudian paste-nya tadi di Paint. Nah, kalau menggunakan snipping tool, ini kelebihannya ketika ini snipping tool, ini kita tinggal new saja, ini akan langsung sesuai dengan kotakannya, ini tidak semuanya layar. Jadi kita tidak usah mengcropping lagi. Misalkan ini, kita akan membuat yang ini langsung jadi satu saja, ini sudah langsung bisa. Misalkan males nulis, ini langsung kita eksekusi. Nah, ini sudah langsung jadi satu nomor. Tinggal kita file, kita save as. Ini tadi soal nomor berapa? Nomor 19. Taruh di sini 19. Di save. Demikian. Nah, ketika ini sudah dengan 19, kita hanya tinggal copy paste-nya di sini. Jadi ketika di sini ini langsung dieksekusi menggunakan gambar, kita unggah, kita cari tadi nomor 19 ini sudah akan masuk ke sini. Nah, ini. Jadi pertanyaan di sini itu udah nggak usah ditulis lagi, tapi udah langsung masuk ke sini. Nah, opsinya baru kita ambil yang ini, yang kita copy, kemudian di paste-nya ada di sini. Ini di paste atau Ctrl V. Ini kalau ini. Jadi yang ini kelebihan seperti ini dibuang, ini dibuang. Gitu. Nah, kalau untuk mendapat kunci jawabannya yang mana? Ya mohon maaf sekali lagi saya tidak menggunakan ini dan sebagainya. Saya waton saja, ini misalkan hanya waton saja ini, nanti ini di poinnya mau berapa? Mau 5, mau 10 apa berapa? Kalau sudah tinggal di selesai. Mohon maaf ini saya kuncinya asal-asalan ya. Ini hanya untuk menunjukkan bagaimana Ibu Bapak nanti akan membuat soal beserta kuncinya. Demikian Ibu Bapak untuk soal-soal ini. Lah, kalau bagian 1 ini berisi 1 dan 2 ini, kalau ingin melihat tampilannya silakan di sini pratinjonya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini bisa diikuti selanjutnya ke bagian 2 kalau bagian 1 sudah terisi. Misalkan ini kita kasih bebas nggih. Ini kelasnya A. Kelasnya A, tinggal nomor urutnya misalkan 12. Kode soalnya tadi harus pas, ya. Kode soalnya kan ada huruf besarnya, kemudian B-nya besar, C kecil, kemudian ada 100. Kalau ini kode soalnya tidak pas, ini tidak mungkin bisa lanjut ke berikutnya. Nah, ini akan muncul ke soal yang berikutnya. Ini tampilannya kan seperti ini. Ini Bapak, tampilannya. Latihan soal, ini yang masih sederhana. Baik. Kemudian, saya kira begitu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan merubah atau tampilan ini mungkin dipercantik dulu lah. Dipercantik sesuaikan tema. Temanya silakan ini mau di model yang mana, monggo seperti kemarin. Ambil, misalkan saya ngambil yang ini, kemudian pilih gambar, gambarnya mau dari mana, mau dari yang ada tampilan di sekolah atau mau ngunggah, atau bahkan dari fotonya Google ada di sini, Ibu Bapak tinggal mengambil di sini. Misalkan ada foto Google ya ambil di sini. Begitu ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal diklik saja. Misalkan dengan mengunggah silakan cari. Kalau tidak perlu atau mungkin sudah cukup yang dari sekolahan, ambil aja yang dari sekolahan, nanti tinggal diklik sisipkan. Nah, ini tinggal disisipkan. Demikian. Nah, kalau sudah, ini latar belakangnya mau dibikin apa, kemudian gaya fontnya ini karena
untuk urusan kedinasan mungkin pakai yang formal. Baik. Nah, kalau sudah tinggal di oke. Ini tampilan Ibu Bapak soal sudah ada 2 bagian begini. Nah, kalau mau dibekali lagi mungkin dengan deskripsi yang lain atau apa atau mau pembekalan dengan yang lain pun di sini bisa dilakukan. Misalkan gini Bapak, ini dicek dulu. Kemudian akan saya tambahi dengan deskripsi yang lain. Ini baru 1, 2, 3. Oke, saya buat 5 dulu. 5 dulu. Kita buat 5 soal bebas. Mungkin menggunakan yang ini tadi saya sudah sempat men-cropping ini juga sama. Ini paste. Kemudian ini gambarnya kita masukkan, cari tadi nomor berapa, ini yang ini tadi nomor 17. Iya, kemudian ada tambahan lagi enggak soalnya? Oh, yang ini di copy saja, terus masukkan di sini karena ini untuk tempat mengumpulinya. Nah, ini kalau ini hurufnya kok tidak bisa tidak bisa hitam, berarti di sini kita copy paste-nya agak kurang pas. Artinya ketika di sini sudah kita masukkan secara pas, tapi kok di sini masih abu-abu, kita akan lihat di sana. Kalau ternyata kok di sini kok masih tetap tidak tebal, ya berarti nanti ini copy paste-nya harus diulang. Begitu nggih. Intinya kita tidak boleh memaksa bahwa kalau soal yang sudah kita copy paste di sini harus seperti tampilan yang ada di sini. Itu tidak. Jadi kita nanti yang menyesuaikan sendiri. Karena ini pun menggunakan textbook. Ini menggunakan biasa. Jadi hati-hati, ini textbook, ini biasa. Kemudian kalau pilihannya itu ada di sini, ini juga seperti yang lain, ini bisa kita munculkan opsi di paste. Nah, ternyata ini hurufnya semuanya sepertinya tidak tebal. Nah, kalau tidak tebal, biar kita nanti tebal, kita harus sekali lagi harus diakali dulu. Ini sepertinya kan kalau ini kan nyala, ini nyala, ya ini juga enggak nyala. Ini agak besar, agak nyala. Ini kok tidak nyala? Itu nanti lihat di tampilannya. Silakan tambahkan masukan. Ini yang mana ini? Perhatikan bukan materi sebagai berikut yang ditunjukkan oleh nomor 3, 5, dan 7. 3, 5, dan 7. Mana ini Bu? Pak, Bu, monggo. Saya juga hanya waton, artinya ini kalau mau menambahkan jawaban ya monggo, mau dijawab sini silakan, ini boleh dan sebagainya. Hati-hati, ini jangan dicentang semua karena jawaban hanya boleh ada 1 seperti itu nggih. Nah, misalkan ini ya, kalau sudah kita kasih juga poinnya sudah, tinggal di ini. Oke, ini hanya sedikit seperti yang di atas tadi Bapak. Nah, kita lihat poin totalnya. Jadi kalau terakhir nanti kalau Ibu Bapak sudah memasukkan semua soal, lihat poin totalnya, apakah sudah 100 atau belum. Kalau belum berarti Bapak harus mengkonversi. Artinya ini kan baru 4 nomor masing-masing 5, sehingga di sini baru 20. Kalau Ibu Bapak nanti membuat 20 nomor, masing-masing 5 pasti ada 100. Demikian Bapak, mari kita lanjut berikutnya, yaitu kita akan melihat settingan ini secara umum tadi. Karena ini settingannya sudah settingan yang kuis, sementara yang ini kan settingannya dari form kita buat menjadi kuis. Kalau yang ini sudah settingan kuis, berarti di sini akan kita lihat settingannya. Nih, kalau langsung settingan kuis, ternyata umumnya itu tidak ada centang sama sekali. Presentasinya pun baru dimunculkan 1, sementara yang lain belum ada proses baru yang ada di sini. Nih, dengan demikian kita setting ulang dari awal. Apakah soal ini nanti membutuhkan alamat email? Kalau perlu silakan klik saja. Kalau sekiranya tidak, enggak usah. Itu. Batasi tanggapan, mau dibatasi atau tidak silakan dicentang di sini. Seperti itu, nggih.
Kemudian untuk presentasi ini juga sama, mau diacak pertanyaannya apa tidak silakan. Apakah akan ditampilkan? Monggo. Kemudian ini juga belum diisi, kita akan isi terima kasih saja. Nah, terima kasih, tetap semangat. Nah, kuisnya di sini ini juga nanti peninjauan manual dulu aja. Pertanyaan terjawab jawaban nilai poinnya nanti saja. Ini kita biar nggak langsung muncul. Mungkin jawabannya benar, pertanyaan terjawab aja. Responden dapat melihat ini nggak apa-apa. Oke, ini settingan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sudah kita simpan. Nah, demikian Ibu Bapak. Ini kita sudah punya soal yang standar, artinya soal ya seperti ini. Ada isinya kaitannya dengan soal biasa, kemudian soal khusus karena ada gambarnya, kemudian ini juga hasil dari gambar langsung semuanya, kemudian ini juga sama dengan yang di atas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau mau dibekali dengan ini, mungkin Ibu Bapak juga bisa membekali ini, mau dibekali dengan gambar atau apa dan sebagainya, atau biar anak belajar dulu, Ibu Bapak bisa menyelipkan di sini. Mau diselipkan di bagian 2 atau di bagian 1 atau membuat bagian tersendiri tidak apa-apa. Misalkan di sini Ibu Bapak mau membuat deskripsi lagi di sini. Di sesi yang kedua kita akan naruh di ini, tambahkan judul. Nah, Bapak, ini istilahnya kasih bekal materi. Nah, bekal materi nanti kita tinggal kita masukkan di sini, kita tambah di sini. Bekal materinya kita kasih ini video. Nah, videonya ini terkait apa? Misalkan terkait planet. SD kelas 6. Cari di sini. Ini kata-kata kuncinya di sini adalah materi. Materi IPA terkait dengan planet. Coba ada nggak isinya? Nah, ternyata di sini ada. Ini bisa kita embed juga di Google Form kita. Misalkan ambil yang tata surya dan sebagainya. Nah, kalau Ibu Bapak sudah punya videonya sendiri, mungkin Ibu Bapak bisa mengembed juga di sini. Tidak perlu menggunakan karya orang lain. Misalkan saya ambil salah satunya, misalkan ini. Tinggal kita pilih. Nah, ini kita kasih tambahan materi. Taruh di rata tengah. Nah, bisa seperti itu. Jadi ini untuk menggerakkan rata tengah kanan, mau diubah atau dihapus silakan. Kalau nggak suka ya tinggal dihapus atau hapus lewat sini. Begitu nggih Ibu Bapak. Jadi untuk ini bahkan kalau mau nambah foto, mau nambah ini juga bisa. Silakan tinggal di yang opsi ini. Misalkan ini mau ditambah foto juga silakan. Bahkan kalau mau menggunakan foto kita tinggal hidupkan kamera. Kalau mau menggunakan yang ada di Google Drive boleh, atau menambahkan di Google penelusuran gambar juga ada di sini. Ini terkait dengan planet tata surya. Nah, di sini pun akan kita lihat ada nggak gambarnya. Oh, ternyata banyak sekali di sini, Bapak. Okay. Nah, misalkan kita ambil salah satunya ini, atau mungkin yang besar ini, atau yang ini. Yang ini kita ambil, tinggal sisipkan. Ini ada kesalahan tadi cara mengambilnya, berarti mohon maaf di sini kita klik gambar, nah, penelusuran Google di sini. Nah, ini akan memunculkan gambarnya. Kalau nggak suka silakan dihapus. Demikian Ibu Bapak. Jadi kalau mau tambahkan lagi nanti ditambahkan gambar. Tata surya kok itu mungkin mau ambil yang mana ya Bapak nih? Yang ini. Tinggal disisipkan. Gambar yang dipilih terlalu besar, berarti nggak mau. Jangan memaksa, ambil yang lebih kecil. Misalkan yang ini. Nah, ini mau taruh di tengah.
Ini tadi. Ini kalau Ibu Bapak mau memberi tambahan materi juga bisa. Nah kalau ini udah nggak diperlukan, buang saja. Nah, jadi ini bekal materi. Di sini mungkin bisa mau dikasih judul apa? Ini gambar planet tata surya. Gambar terus Venus, Mars, Bumi, Jupiter, Neptunus, Uranus, Pluto. Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter. Terus mana lagi nih? Yang ini berarti Mars. Nah ini Bumi. Nah, yang berikutnya adalah Venus, Merkurius, Venus. Ini juga yang dari kecil dan besarnya. Ibu Bapak, jadi di dalam Google Form pun kita bisa mengembed ini, menambahkan gambar, kemudian menambahkan video, kemudian ini untuk deskripsi, dan ini kalau untuk mengimpor pertanyaan dari yang lain. Dan kalau ini untuk menambahkan bagian. Nah, kalau ini sudah, tinggal kita cek sekali lagi pratinjau. Nah, pratinjaunya ini, latihan umum ini, apakah ini sudah cocok apa belum? Nanti bisa melaju ke bagian 2 kalau bagian 1 sudah terisi semuanya. Begitu. Nah, jadi kalau inilah ini ternyata di sini nama lengkap kok ada di bawah, kelas di atas, kode soal di atas dan sebagainya. Ini karena apa? Karena ini di atasnya masih ikut kena acak. Begitu Ibu Bapak. Jadi makanya harus hati-hati ketika kita dalam bentuk yang ini ternyata bisa kena ikut acak begitu. Walaupun di sini tampilan di sini itu sudah terurut seperti ini. Begitu nggih Ibu Bapak semuanya. Untuk selanjutnya kalau ini sudah jadi tinggal kita desain, kita kirim. Nah, kirimnya di sini. Ini nanti kita butuh apanya? Kita butuh linknya. Nah, linknya itu ada di sini, di setelan di sini ini, sebelahnya ini kirim, kita klik kirim, kemudian kita butuh ini yang ada gambar klip, kemudian Google Doc kita perpendek, kalau enggak ya kita perpanjang ini, lah dari sini, ini yang kita salin. Nah, salin, kemudian kita buat background datanya. Ini nanti yang akan disampaikan ke siswa-siswi kita, mungkin melalui Google Classroom-nya, melalui WA atau apa, monggo nanti sarananya ini. Kalau ini tidak, ini namanya kok berantakan seperti ini, siswa mengalami kesulitan, monggo dari yang ada ini ketika disalin, dengan bisa menggunakan seperti kemarin, SID, Bitly, atau menggunakan gg.gg ini versi yang berbeda. Sekarang kita akan menggunakan yang gg.gg, gg.gg. Ini juga sama fungsinya untuk memperpendek link. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi yang di sini ini atau masih dalam bentuk yang panjang pun kita salin di sini. Ini tidak masalah. Tinggal kita klik di sini, kita paste. Nah, kalau sudah kita tinggal di customize link. Di sini mau diberi nama apa? Ini misalkan ini latihan 1, latihan 01. Boleh, setelah itu baru di sort. Kalau nggak mau dia akan menolak. Oh ternyata ini sudah dipakai, berarti suruh pakai yang lain. Latihan IPA. Misalkan gitu. Silakan di. Kalau sudah pernah di linguist part ready. Nah, kalau tidak mau ya kita coba lagi latihan umum. Nah, misalkan gitu, umum. Ini kebetulan soal latihan umum kita buka lagi. Cek. Sampai didapatkan sampai bisa. Nah, kalau seperti ini berarti sudah bisa. Kalau belum bisa tadi akan muncul suruh ini lagi. Lah, inilah yang harus Ibu Bapak share gitu. Tinggal ini di copy opening atau mau di QR code ini bisa. Jadi tinggal ini di copy,
Nah, kita masukkan ke dalam link yang tadi. Ini sebenarnya sama link-linknya ini. Nah, jadi untuk link ini sudah jadi linknya ini nanti yang dibagi ke siswa-siswi kita. Ibu Bapak yang berbahagia, jadi demikian untuk pembuatan soal online ini yang secara sederhana, simple, ya. Dan kemudian bagaimana kalau ini nanti ada siswa yang sudah mengerjakan, nanti akan muncul di sini. Misalkan begini, ketika ini nanti linknya ini, ya, saya ambil dulu. Saya memakai yang lain, misalkan pakai yang lain. Ini tadi saya mengambil linknya yang ini. Ini memang saya ambil, saya pakai yang lain dari sini, ini paste. Nah, ketika ini sudah muncul, tinggal di enter. Ini akan kita dibawa ke arah suasana latihan. Nah, kita harus bisa mengisi di sini. Karena ini alamat email harus memakai, ya misalkan saya akan memakai yang bebas ya. Ini tadi saya pakai apa? Ini pakai yang edit mojo aja. Oke. Nah, kemudian nomor urut ini ternyata karena tadi diacak, jadi di sini ikuti saja suruh nomor urut. Kemudian nama lengkap. Nah, kode soalnya, nah ini kode soal harus di-share. Tadi kode soalnya adalah A besar, B kecil, C besar, 100. Kelasnya misalkan A. Nah, ini untuk membuka ke yang kedua. Nah, silakan diisi. Misalkan ini terjawab sudah, bebas nggih mau ngisi apa dan sebagainya, mau ngisi apa bebas, saya tidak memilih ini. Bentar-bentar ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau sudah kita akan kirim. Nah, kalau di sini sudah terkirim, otomatis di sini sudah muncul responnya. Begitu, ini muncul respon, kita klik respon. Lah, respon berarti ini sudah ada yang menjawab. Kalau semakin banyak yang jawab, di sini akan muncul kelihatan. Yang mengirim 32 siswa, berarti 32 siswa ini yang muncul di sini. Ini kebetulan karena tadi ada satu tanggapan ini. Lah, inilah. Ini sudah dirilis, mana soal yang benar, soal yang salah, dan sebagainya. Di sini sudah muncul analisisnya. Mohon maaf Ibu Bapak, ini saya pembuatan soalnya tadi nggak mengacu ke arah jawaban yang mana dan sebagainya. Saya hanya menunjukkan caranya bahwa membuat soal ini beserta kuncinya. Untuk melihat nilainya ini. Nah, kalau nilainya ini mau di print atau mau ditampilkan, kliknya yang di sini. Membuat spreadsheet. Kemudian ini juga di bawahnya itu ada menerima tanggapan. Kalau ini digeser, kemudian ini berubah warna merah, berarti form ini sudah tidak menerima tanggapan lagi. Kalau selama ini masih tidak ada merah-merahnya, berarti form ini masih menerima tanggapan. Nah, untuk melihat hasilnya nanti dalam bentuk Excel, silakan ini membuat spreadsheet, diklik. Nah, buat spreadsheet baru. Nah, nanti kalau Ibu Bapak ternyata misalkan hari ini ada yang mengerjakan 5 orang, hari besok mengerjakan 10 orang, hari besok dikerjakan kok beberapa hari, silakan nanti pilih spreadsheet yang sudah ada, jadi nanti numpuk hasilnya, tidak perlu mendownload yang baru lagi. Karena ini masih yang pertama, kita ambil yang baru kemudian kita buat. Nah, ini akan memunculkan jawaban tadi. Begitu. Jadi jawaban tadi nanti di sini akan kelihatan pertanyaannya apa dan jawab apa, pertanyaannya apa, jawab apa, dan sebagainya. Seperti itu, termasuk nanti ini skornya. Skornya 15 dari 20, artinya ada, ini kan ada 4 nomor. 4 nomor terjawab 3, yang satu salah. Nah, seperti itu. Nanti kalau di sini 100, berapa skor yang didapat? Nah, kalau ini masih dalam bentuk dokumen Google Spreadsheet. Biar menjadi Excel, ini harus diunduh. Ngunduhnya dengan cara
file, kemudian di-download menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini sudah terdownload di sini. Nanti kalau ini sudah tidak gerak-gerak berarti tinggal buka di folder mana ada di sini. Kalau mau langsung membuka filenya ada di sini. Ini apa? Sebentar, ini Excel. Excelnya kelihatan. Nah, ini kemudian di-enablekan dulu. Nah, di sini ini sudah dalam bentuk Excel. Demikian mudah, nggih, Ibu Bapak, nggih. Ini sangat cocok sekali kalau Ibu Bapak memberikan penilaian harian menggunakan Google Form. Pokoknya yang untuk serius-serius silakan gunakan pakai yang Google Form. Kalau untuk yang arena bermain nanti pakai Quizzes. Seperti itu. Demikian Ibu Bapak, saya kira untuk materi pada hari ini untuk pembuatan soal yang secara online, secara umum sudah kita sampaikan tadi lah. Nanti formnya ada di mana? Ada di sini. Termasuk juga tadi yang latihan soal umum ini yang respon. Begitu. Baik. Demikian Ibu Bapak, saya kira untuk pertemuan hari ini kami cukupkan dulu sampai di sini. Pertemuan yang akan datang nanti kita akan ketemu dengan soal ini tapi plus pengembangannya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan form builder-nya. Dan juga nanti mungkin Hipatia ataupun add-on yang lain. Demikian ya Ibu Bapak, sekali lagi materi Google Form ini sangat mudah lah untuk tugasnya. Monggo Ibu Bapak nanti bisa mendesain soal sejumlah berapa yang minimal 10 nomor. Minimal 10 nomor. Nanti ada yang normal, ada yang berbentuk, ada gambarnya. Dengan demikian lengkap. Ketika nanti ada hal yang mau ditanyakan yang belum jelas, silakan hubungi panitia besok pada waktu pertemuan yang berikutnya bisa kita review kembali, mungkin kita bahas kesulitan-kesulitannya. Demikian Ibu Bapak, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga dengan kebersamaan ini nanti kita bisa memberikan layanan pendidikan yang lebih bermutu untuk anak-anak didik kita. Monggo, salam sehat. Sehat berkah selalu, jangan lupa untuk selalu 3M, memakai masker, ya, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Matur nuwun Bu Taryati dan teman-teman, Kak Fajar dan semuanya. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya kami kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi atas penyampaian materinya. Mungkin ada pertanyaan satu saja dari saya, Pak Edi. Boleh atau bisakah? Boleh dan bisa. Seperti ini, Pak Edi. Kalau kita sudah membuat soal menggunakan Google Form, kemudian soal tersebut sudah di-share dan sudah dibagikan linknya ke siswa, sudah beberapa siswa memberikan respon, menanggapi atau menjawab, dan sudah mengirimkan, tetapi ada kunci jawaban yang salah. Lalu soal dibetulkan kunci jawabannya, berarti kan seharusnya nilai siswa itu juga akan berubah secara otomatis sesuai dengan kunci terbaru. Tetapi ada teman saya itu ketika mau mengubah kunci sudah diubah, tetapi ternyata respon anak hasilnya nilainya tidak berubah sesuai dengan kunci yang terbaru. Kira-kira kenapa nggih Pak? Atau ada salahnya gimana ya Pak? Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari pengalaman kami yang sudah beberapa kali mempraktikkan begitu, memang ada yang normal, artinya yang langsung begitu soal kunci jawaban kita ubah, kemudian otomatis siswa langsung ikut update, kemudian berubah juga sesuai dengan info update-nya.
Tetapi ada juga yang tetap tidak mau berubah seperti itu. Nah, kita mengambil kebijakan memang beberapa kali kita coba gunakan browser yang berbeda. Browser yang berbeda. Ketika kita menggunakan Google Chrome nggak bisa, kita coba menggunakan yang Firefox begitu. Kalau Firefox nggak bisa, pakai yang ini. Kadang-kadang browser juga pengaruh, nggak mau mengupdate diri begitu. Tetapi kalau secara umum harusnya mau begitu. Tapi kalau tidak mau, setelah dicoba nggak mau, ya memang mohon maaf, tidak ada produk yang 100% sempurna. Berarti kita memang perlu langkah-langkah strategis yang lain, yang penting tidak merugikan anak, ya harus ada yang dimanualkan. Saya kira demikian, Bu. Tapi ada beberapa kali memang yang langsung saja seperti itu nggak mau berubah, karena seakan-akan nggak mau update begitu. Tapi ada juga beberapa kali saya mengalami teman-teman di sini, ketika saya ubah ke dalam browsernya itu juga berubah. Lah mungkin dicoba dulu, pindah-pindah browser dulu. Nanti kalau memang pindah-pindah browser nggak mau dan sebagainya, berarti ya anggap aja mungkin link itu yang perlu diupdate dulu. Karena mungkin linknya sudah kadaluarsa, sudah tidak menerima respon, kemudian dibuka lagi dan sebagainya, sehingga ada tertumpuk lah istilahnya begitu. Itu nggih, Ibu. Terima kasih Pak penjelasannya. Iya, saya belum mencoba untuk membuka di browser lain. Iya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Saya selaku pembawa acara juga memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada salah kata baik yang disengaja ataupun tidak. Mari kita tutup acara KKG hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum ditutup, ada satu pantun dari saya. SD Negeri Sidomulyo punya pohon jati. Pohon jati akan ditawarkan. Dapat ilmu, senanglah hati. Jangan lupa, ayo dipraktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tetap sehat selalu nggih. Mari jaga hidup sehat, hidup bersih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Mohon izin live nggih, Pak Fajar. Terima kasih Pak Fajar, matur nuwun. Nggih, salam hormat kami ya Pak. Terima kasih. Dan untuk Ibu Bapak semuanya mohon izin, mohon diri live nggih. Pak Juarlan, terima kasih. Mangga,